Assalamualaikum bro. Oke, balik lagi di channel Tepras, channel yang masih sepi ini. Semoga suatu saat bisa tambah maju dan semakin ramai channel ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film, The Founder. Film yang mengisahkan tentang restoran cepat saji yaitu McDonald. The Founder merupakan film biografi yang menceritakan perjalanan bisnis McDonald. Film ini diambil dari kisah nyata Ray Kroc yang berhasil membangun bisnis McDonald sampai ke penjuru dunia. Tetapi kesuksesannya harus dibumbui drama oleh pendiri awal McDonald yaitu kakak beradik yang bernama Mac dan Dick. Subscribe woi, pencet tombol loncengnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1950-an. Waktu Ray Kroc hanyalah seorang sales mesin susu kocok yang sudah tua berusia 52 tahun. Waktu itu Ray terus keliling dari kota ke kota untuk menawarkan produknya ke berbagai restoran cepat saji. Tak jarang sering mendapatkan penolakan. Terkadang dia juga memesan makanan dari restoran-restoran yang dia kunjungi. Tapi semuanya bisa dibilang pelayannya cukup buruk. Mulai penyajiannya yang lama hampir setengah jam, hingga pesanan yang tak sesuai apa yang dipesan. Sampai suatu hari Ray mendapatkan informasi dari sekretarisnya bernama Juni Martino mengenai restoran bernama McDonald yang memborong 6 mesin susu kocoknya sekaligus. Hal itu membuat Ray tak percaya. Dia pun langsung menghubungi sendiri restoran itu. Setelah memastikan langsung, Ray tambah tak percaya lagi saat pemilik restoran McDonald bernama Mac dan Dick menambah pesanannya menjadi 8 piece. Itu membuat penasaran Ray tentang restoran itu seperti apa. Tanpa lama-lama dia langsung berangkat ke restoran itu di San Bernardino, California. Saat sampai di restoran McDonald, Ray mendapati pemandangan yang mengagumkan. Wow, di mana restoran cepat saji memiliki antrian pengunjung yang cukup banyak. Ray pun ikut antri untuk memesan karena rasa penasarannya. Dia memesan 3 menu sekaligus. Ray tambah terkejut lagi dengan pesanannya yang selesai kurang dari 30 detik. Itu membuat Ray terheran karena selama ini belum ada restoran cepat saji dalam memberikan pesanan secepat itu. Ray pun kemudian duduk di depan restoran itu dan memandangi semua orang yang bahagia menikmati burger lezat dari restoran itu. Tak lama kemudian Ray dihampiri oleh tukang bersih-bersih yang ternyata itu adalah Mac, salah satu pemilik restoran itu. Setelah memperkenalkan diri dan juga menyampaikan maksud kedatangannya atas pesanan 8 mesin mixer, Ray kemudian diberi kesempatan untuk masuk ke dalam dan melihat proses pemesanan yang sangat cepat. Ray juga bertemu pemilik kedua yaitu saudara Mac yang bernama Dick. Dan karena merasa sangat suka dengan restoran itu, Ray kemudian mengundang Mac dan Dick untuk makan malam bersama dan menceritakan asal-usul perjalanan mereka hingga munculnya restoran McDonald. Saat makan malam, mereka berdua pun bercerita. Pada awalnya saat bisnis bioskop mereka bangkrut, mereka memutuskan beralih ke bisnis gerai hotdog yang bisa dibilang lancar. Namun waktu itu wilayah Arkadia memiliki ekonomi yang buruk. Lantas mereka memindahkan restoran itu ke San Bernardino, lalu memberi nama restoran mereka McDonald yang menunya lumayan banyak, ada 27 macam. Pada saat tahun 1940, karena sering terjadi kesalahan pesanan serta waktu tunggu yang cukup lama, McDonald menurunkan menu mereka hanya 3 menu, yaitu burger, kentang goreng, dan minuman ringan. Singkatnya, mereka menggambar denah dapur restoran di lapangan tenis untuk mendapatkan desain serta sistem pengajian yang efisien dan meminta para karyawan mempraktekkan langsung.
Setelah beberapa kali mengganti desain, mereka akhirnya menemukan sistem dapur yang efisien, kurang dari 30 detik yang disebut dengan Speedy System. Keesokan hari, Ray mendatangi Mac dan Dick lalu menyampaikan tujuannya untuk menjadikan restoran McDonald sebagai waralaba yang tersebar di dunia. Tetapi permintaannya ditolak oleh Mac dan Dick karena mereka berdua pernah menerapkan itu di 5 tempat yang berbeda. Karena kurangnya quality control, kebersihan dan tanggung jawab dan pengawas, 5 waralaba itu pun ditutup. Karena menurut mereka berdua bersaudara lebih baik memiliki satu restoran yang juos gandos daripada memiliki 50 restoran dengan pelayanannya yang biasa saja. Saat itu Ray sempat tertarik melihat lukisan konsep dari McDonald yang dinamai lengkungan emas dan pernah diterapkan salah satu restoran yang ada di kota Phoenix. Karena merasa tertarik dengan konsep itu, Ray kemudian pergi menuju ke Phoenix untuk melihat desain lengkungan emas secara langsung. Saat pagi hari, Ray pulang ke rumah di Illinois. Ray mengungkapkan ketertarikannya kepada istrinya bernama Ethel Kroc untuk berinvestasi dengan McDonald. Dia adalah istri yang baik yang selalu mendukung Ray saat bangun dan jatuh. Namun karena Ray terlalu berambisi mengejar mimpinya, hal itu membuat Ethel merasa waktu bersama keluarga sudah tak ada, dan akhirnya mereka berdua pun berantem. Sorry, wrong word. I've done nothing but support you. Oh, look, I'm sorry. That's No. Hari berikutnya, saat Ray di jalan menemukan ide dari 2 tempat yang memiliki ciri khas sendiri. Tempat itu adalah gereja dan pengadilan, di mana gereja memiliki ciri khas yaitu salib, sedangkan pengadilan memiliki ciri khas yaitu bendera. Dari ide itu, Ray langsung mendatangi Mac dan Dick untuk membahas lagi tentang waralaba dan menjelaskan ide jeniusnya mengenai ciri khas dari McDonald yaitu lengkungan emas, yang mana itu memiliki kesamaan dengan gereja dan pengadilan, yang dianalogikan bahwa McDonald bisa menjadi gereja baru bagi keluarga-keluarga di Amerika yang memberi santapan jasmani dan rohani. Mendengar hal itu, akhirnya Mac dan Dick setuju dan mengizinkan Ray mengembangkan waralaba McDonald dengan kontrak terikat serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan, karena mereka berdua tak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama. Dengan membawa proposal konsep McDonald, Ray mendatangi beberapa bank agar mendapatkan pinjaman dana. Akhirnya Ray mendapatkan bantuan dana dengan jaminan sertifikat rumah di Illinois tanpa pengetahuan istrinya. Ray kemudian menyewa lahan di Illinois dan membangun waralaba restoran McDonald pertamanya, dan diawasi langsung oleh Ray. Ray juga mendapatkan koki terbaiknya bernama Fred Turner. Hari demi hari Ray mencoba memperbaiki hubungan dengan istrinya dengan mengajak berkumpul bersama kerabatnya yang lain. Ray juga memperkenalkan bisnis waralaba barunya kepada kerabat-kerabatnya yang kebanyakan kalangan konglomerat. Wow, kaya-kaya bro. Dalam 1 bulan Ray berhasil menambah 3 restoran McDonald. Tetapi pada suatu hari Ray mendapati restoran yang dikelola kerabatnya memiliki quality control yang buruk. Ditambah lagi restorannya menjual menu-menu yang lain. Menyadari itu, Ray marah besar dong dan mengakhiri kontrak dan tak mau berkumpul sama kerabatnya itu. What's his problem? He's a pain in the ass is what he is. Right back at you, Ray. Pada suatu hari, saat Ray ke kantor, dia melihat seorang sales Alkitab bernama Leonard yang sedang menawarkan barangnya kepada Juni. Ray akhirnya berpikir menawarkan waralabanya kepada Leonard, orang biasa yang niat bekerja dan mencari nafkah. Benar saja, restoran yang dikontrol Leonard bisa membuat Ray puas. Sejak saat itu Ray terus menawarkan waralabanya kepada keluarga kelas menengah bawah, karena Ray yakin orang seperti itulah bisa diajak kerjasama dengan baik. Come on, let me see some hands. There you go. Akhirnya Ray berhasil memperluas waralaba McDonald ke berbagai wilayah dan mengangkat koki terbaiknya yaitu Fred Turner menjadikan asisten pribadinya. Saat perjalanan memperluas bisnisnya ke Midwest,
Ray bertemu seorang investor bernama Rolly Smith yang berminat membeli waralaba McDonald. Disinilah Ray diam-diam jatuh hati pandangan pertama dengan istri dari Rolly yang bernama Joan Smith. Hingga suatu saat Ray menerima laporan dari sekretarisnya bernama Juni bahwa mereka telah kehabisan modal karena profitnya tak seimbang. Menyadari itu, kemudian Ray menghubungi Mac dan Dick untuk menegosiasi meminta kenaikan profit sebesar 3,5% dari profit sebelumnya 1,45%. Tapi Mac dan Dick menolak itu dan mempertahankan perjanjian kontrak tertulis yang ditandatangani Ray. Saat itu Fred memberitahu Ray bahwa penyebab utama keuangan adalah mesin pendingin es krim. Karena mesin itu memerlukan biaya lumayan besar. Ditambah saat Ray pulang ke rumah, istrinya mengatakan bahwa pihak bank beberapa kali mencari keberadaan Ray. Saat itu akhirnya Ethel tahu Ray telah menyekolahkan sertifikat rumahnya dan menunggak pembayaran 3 bulan. Hari berikutnya saat Ray bertemu Rolly dan Joan, Ray mendapatkan tawaran produk baru susu kocok instan yang bisa menjadi jalan keluar untuk menggantikan mesin pendingin dan memangkas biaya pengeluarannya. Setelah mencoba produk susu instan yang rasanya tak berbeda jauh dengan susu kocok asli, Ray kemudian berminat menerapkan produk itu ke seluruh waralaba McDonald. Tetapi saat menyampaikan hal itu kepada Mac dan Dick, lagi-lagi Ray menerima penolakan lagi dan tetap mempertahankan susu kocok asli di restoran McDonald. Sampai pada suatu hari, saat Ray ada di bank meminta perpanjangan waktu pembayaran, tak sengaja Ray bertemu dengan Harry Sonneborn, seorang ahli keuangan yang bekerja salah satu perusahaan. Harry yang sempat mendengar masalah Ray, dia langsung menawarkan dirinya membantu Ray memecahkan masalah itu. Setelah membaca buku jurnalnya, tak butuh waktu lama bagi Ray bahwa Ray sedang tak bisnis restoran, melainkan sedang bisnis properti. Yaitu disebabkan tanah yang digunakan untuk mendirikan restoran adalah tanah sewaan. Itu menyebabkan profit tak berjalan baik. Seharusnya Ray bisa mendapatkan uang lebih dari kepemilikan lahan di mana restoran McDonald berdiri. Dengan cara membeli lahan tersebut lalu menyewakan kepada pewaralaba yang diwajibkan menyewa lahan hanya dari Ray. Sesuai dengan kontrak nantinya bisa mendapatkan 2 keuntungan, pendapatan di awal di mana uang masuk sebelum bangunan berdiri dan juga lebih banyak modal yang bisa digunakan Ray untuk pengembangan berikutnya. Terlebih lagi Ray juga memiliki kendali atas pewaralaba untuk membatalkan kontrak jika pewaralaba gagal memenuhi standar. Ray juga terbebas dari kendali kontrak dengan Mac dan Dick. Akhirnya Ray mengikuti saran itu dan menjadikan Ray sebagai konsultan keuangan serta mengubah nama perusahaan menjadi Franchise Realty Corporation. Sementara itu, semenjak saat itu perkembangan McDonald melaju pesat dan keuangan Ray mulai membaik. Mendengar kabar berdirinya Franchise Realty Corporation ini, Mac dan Dick menjadi marah. Karena seharusnya kalau ada perubahan apapun, Ray harus melaporkan dulu kepada mereka. Ray pun menegaskan bahwa perusahaan yang dibangun berada di luar wewenang Mac dan Dick, yang hanya memiliki kekuasaan penuh di dalam dapur, mulai dari bawah atap sampai atas lantai. Di luar itu, Mac dan Dick tak memiliki kewenangan apapun. Selanjutnya, Ray menerapkan susu kocok instan ke seluruh waralaba kecuali yang dikelola Mac dan Dick untuk mengurangi biaya operasional. Dan hubungan antara Ray dan Joan semakin dekat. Pada suatu hari, saat makan malam bersama istrinya, Ray tiba-tiba meminta cerai tanpa alasan apa-apa, yang selama ini telah menemani Ray dalam suka maupun duka. Dalam perceraian, Ray menyerahkan rumah, mobil, dan asuransi kepada Ethel, tapi tidak dengan saham bisnisnya. Selanjutnya, Ray juga menyewa pengacara mahal yang diminta melakukan apapun agar Mac dan Dick bisa keluar dari bisnis waralaba McDonald dan mengubah lagi perusahaannya menjadi The McDonald Corporation. Itu membuat Mac dan Dick tambah emosi dong.
Ray pun mengatakan bisnis itu kejam. Anjing makan anjing, tikus makan tikus. Bila pesaingku tenggelam, aku akan mendatanginya dan menjejalkan selang ke mulutnya. Mendengar pernyataan itu membuat Meg bersumpah menuntut Ray keluar dari perusahaannya. Ray pun menegaskan bahwa Meg tak akan bisa memenangkan tuntutan karena kekuatan Ray yang berskala nasional. Sedangkan Meg dan Dick hanya lokal. Seketika Meg jatuh lemas dan masuk ke rumah sakit. Keesokan hari Ray datang, akan tetapi tak niat menjenguknya, tetapi menyerahkan cek kosong kepada Meg dan Dick bersaudara. Yang jelas bahwa Ray ingin membeli kepemilikan nama McDonald. Meg dan Dick yang sadar tak akan bisa memenangkan gugatan itu, lantas mengajukan dana sebesar 2,7 juta dolar, ditambah kepemilikan restoran di San Bernardino, serta 1% dari saham McDonald yang akan dikelola Ray nanti. Ray pun menyetujui permintaan Meg dan Dick, kecuali 1% saham yang tak akan tertulis di kontrak, tapi hanya berjabat tangan. Ray juga berjanji memberikan royalti itu kepada Meg dan Dick bersaudara. Selanjutnya, Meg dan Dick diwajibkan untuk melepaskan nama McDonald dari restoran mereka, serta dilarang menjual makanan yang sama seperti menu yang ada di McDonald. Ray juga mendirikan restoran McDonald sendiri, tepat di depan restoran milik Meg dan Dick. Di akhir film mengisahkan tahun 1970, Ray memiliki rumah baru di Beverly Hills, California, dan telah menikah dengan Joan. Sekretaris Ray bernama Juni akhirnya mendapatkan bagian dari kepemilikan McDonald Corporation dan menjadi wanita pertama yang diizinkan bertransaksi di bursa saham New York. Fred Turner menjadi direktur senior dan berhasil memperluas operasi McDonald lebih dari 100 negara. Harry Sonneborn menjadi presiden serta CEO pertama McDonald Corporation, tapi dia mengundurkan diri tahun 1970 karena perselisihan dengan Ray Kroc. Semenjak saat itu, ia tak mau lagi membahas McDonald secara terbuka. Pernikahan Ray dan Joan bertahan sampai Ray meninggal tahun 1984, dan Joan menyumbangkan sebagian besar harta mereka, 1,5 miliar dolar kepada sukarelawan, dan ratusan juta dolar untuk National Public Radio. Dan terakhir, restoran McDonald yang ada di San Bernardino membuat restoran milik Meg dan Dick menjadi bangkrut kurang dari 1 tahun. Royalti yang sempat dijanjikan oleh Ray melalui jabat tangan ternyata tak pernah diterima oleh dua bersaudara itu. Yang diduga royalti itu bernilai lebih dari 100 juta dolar per tahun. Wow. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.